Lalu berikutnya adalah ini ada lomba. Jadi peserta lomba itu menang dan nanti berujung kepada memperoleh penghasilan dari lomba tersebut. Maka pemotongan PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 berlaku di masa apapun. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke step selanjutnya atau berikut bahasan selanjutnya yaitu mengenai tarif. Assalamualaikum, selamat datang di channel Metaverse University, channel yang akan menjadi penghubung antara dunia teori dengan dunia praktek di lapangan. Tarif PPh pasal 21 berdasarkan PMK 168 ini mungkin dikategorikan gampangnya pertama tarif pasal 17, lalu nanti ada tarif efektif rata-rata, ada tarif efektif rata-rata bulanan dan harian. Kapan kita memakai tarif efektif, kapan kita memakai tarif pasal 17? Yang kita sudah tahu semua, layeringnya ada mulai dari 5%, 15, 25%, 30, dan paling tinggi 35%. Masih sama seperti undang-undang undang-undang PPh. Cuman yang perlu diperhatikan teman-teman adalah tarif pasal 17 ini diterapkan pada saat apa? Pertama, pada masa terakhir, bisa Desember atau masa terakhir menerima penghasilan untuk pegawai tetap. Lalu diterapkan di setiap masa untuk pegawai tetap dalam hal memang pegawai tersebut melakukan penarikan uang manfaat pensiun oleh peserta program pensiun. Jadi yang motong tapi ini ya perusahaan dana pensiun, bukan perusahaan tempat pegawai tersebut masih aktif bekerja. Lalu kapan lagi tarif pasal 17 ini digunakan? Yaitu di masa terakhir, bisa Desember atau masa terakhir tempat bekerja bagi penerima pensiun. Lalu diterapkan juga setiap hari untuk pegawai tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan lebih dari 2,5 juta per hari. Tapi ingat, dikalikan 50% terlebih dahulu untuk penghasilan brutonya. Yang berikutnya, kapan tarif pasal 17 ini digunakan? Yaitu untuk setiap masa bagi yang termasuk kategori bukan pegawai. Tapi lagi-lagi ingat, dikalikan 50% terlebih dahulu penghasilan brutonya. Jangan langsung penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Lalu yang berikutnya, tarif pasal 17 digunakan untuk setiap masa, berlaku bagi mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Yang ini tanpa dikalikan 50% untuk penghasilan brutonya. Jadi langsung penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Yang berikutnya, berlaku untuk setiap masa bagi peserta kegiatan. Tarif pasal 17 ini perlu diperhatikan, dicermati ya. Oke, lalu kita ke berikutnya mengenai tarif efektif rata-rata. Pertama kita bahas dulu yang bulanan. Cara mengidentifikasinya itu dilihat dari PTKP-nya. PTKP kan ada beberapa tingkatan ya, mulai dari tingkat 0 yang paling rendah sampai K3 yang paling tinggi. Jadi selama PTKP-nya itu masih di angka 50-an juta, yaitu untuk TK0, TK1, dan K0, itu masuk dalam tabel tarif efektif rata-rata bulanan yang A, atau biasa disingkat dengan TER A, seperti itu. Lalu yang kalau masuk
kalau PTKP-nya masuk di angka 60-an juta, yaitu TK2, TK3, K1, dan K2 itu masuk dalam ter B, seperti itu ya. Dan jika PTKP-nya itu 70-an juta, yaitu 72 juta, itu masuk dalam ter C. Kapan tarif efektif rata-rata bulanan ini digunakan? Untuk pegawai tetap itu masuk untuk digunakan di penghasilan masa Januari sampai dengan November ya, sampai dengan November. Kalau dia resign tidak di akhir tahun ya berarti sampai sebulan sebelum dia menerima penghasilan terakhir. Lalu digunakan untuk anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai dan menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, seperti itu ya, secara tidak teratur, maaf. Jadi memang anggota dewas yang memang memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Lalu untuk yang ketiga yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya dibayarkan bulanan. Ini menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan juga. Lalu sama seperti pegawai tetap, yaitu untuk masa Januari sampai November bagi penerima penghasilan yang itu adalah uang pensiun, seperti itu. Ini adalah tabelnya, tab A seperti ini, nggak perlu dihafalkan, ini sudah urusan aplikasi. Tab B juga seperti ini, dan tab C seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah tarif efektif rata-rata harian. Ini tadi yang dicontohkan adalah yang tukang cuci AC yang tadi ya. Jika penghasilannya perharinya kurang dari atau sama dengan 450.000, itu tarifnya 0 ya. 0 kalikan penghasilan bruto harian. 0 tetap dibuatkan bukti potong, tapi tidak ada PPh yang dibayarkan kepada negara. Tapi kalau penghasilannya lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, itu tarifnya adalah 0,5% kalikan penghasilan bruto harian. Tapi kalau perharinya dia menerima lebih dari 2,5 juta, maka tarifnya itu tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto, tidak lagi menggunakan tarif efektif harian. Ini diterapkan untuk pegawai tetap, ini diterapkan untuk pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja lepas. Itu tadi kalau kita mikirnya dari ini ya, dari lihat dari sudut pandang tarif efektif ini berlaku untuk siapa saja. Nah, kalau sudut pandangnya agak dirubah, pegawai yang jenis apa, pegawai yang jenis ini dikenakan skema pemotongan PPh-nya seperti apa? Nah, ini cara berpikirnya. Kalau pegawai tetap atau pensiunan itu PPh pasal 21-nya untuk masa Januari sampai November katakanlah ya, itu penghasilan bruto dikalikan per bulanan. Ini merupakan skema baru. Lalu untuk masa pajak terakhir dalam hal ini Desember itu adalah penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif pasal 17. Ini mudah skema umum yang berlaku dari aturan-aturan sebelumnya. Lalu ini juga berlaku, skema tersebut juga berlaku bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya, seperti itu. Lalu kalau yang untuk anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, ini juga skemanya baru, udah dibahas di sebelumnya, yaitu penghasilan bruto dikalikan ter bulanan. Lalu untuk pegawai tidak tetap, jika dibayar bulanan, jika tidak dibayar bulanan artinya dibayar harian ya, itu seperti yang dijelaskan tadi, ada batasannya kurang dari 450.000,
dan lebih dari 450.000 tapi maksimal 2,5 juta. Itu penghasilan bruto harian dikalikan dengan TER harian. Lalu jika lebih dari 2,5 juta per hari, penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Inilah yang tadi saya katakan, bagi pihak HRD atau yang menghandle PPh pasal 221, pegawai-pegawai di perusahaan Anda atau kewajiban Anda membayarkan penghasilan kepada orang itu dikategorikan dulu, ini masuk yang mana. Bisa jadi misalnya pegawainya 100 orang, tapi manggil tukang cuci AC, berarti di bulan tersebut Anda mempunyai kewajiban atau muncul pemotongan PPh pasal 21 untuk yang termasuk pegawai tidak tetap, seperti itu. Jadi dikelompokkan dulu lah supaya nggak bingung mikirnya. Lalu yang berikutnya adalah bukan pegawai, itu penerapannya per masa apapun ya, penghasilan bruto dikalikan 50% kalikan tarif PPh pasal 17. Lalu untuk peserta kegiatan, penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 untuk masa apapun. Dan peserta program pensiun dan mantan pegawai itu penghasilan bruto dikalikan pasal 17 untuk masa apapun. Oke, kita sudah membahas teorinya. Saatnya kita masuk ke contoh perhitungan.